agama yang Anda anut itu adalah benar atau tidak? Benar atau tidak? Cakap Agama yang Anda anut itu benar atau tidak? Benar. Benar, Benar. PMS. Nah, begitu pun ya, yang kami anut itu memang menurut kami benar. Apa yang Enggak. karena begini, karena Agama semua yang dianut, ya sebentar. Agama Semua. yang dianut Pak MS itu nggak benar. kenapa? Karena Apa itu Yesus tidak benar, pernah coba? mengajarkan, ya sebentar. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk pengikutnya menyembah Dia, hanya menyembah satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah. Tercatat di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa Semua- mereka mengenal, sebentar Pak MS. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah yang Engkau utus. Jadi menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah. Dan menurut Yesus juga, Yesus itu adalah utusan. Seperti itu Pak MS, silakan. Ini begini Bu, semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik, tidak ada hal-hal yang buruk. Jadi letak permasalahan apa di mana ini? Tidak ada agama yang mengajarkan hal tidak baik, semuanya baik. Jadi masalah apa nih? Masalahnya di apa ini? Coba. Pak MS, masalahnya begini Pak MS, ya. Kalau Anda mengatakan semua agama itu mengajarkan yang baik, ajaran seperti apa yang baik? Ketika ada utusan dari Tuhannya menyampaikan bahwa penyembahan hanya kepada satu Allah, satu Tuhan. Yesus mengatakan, sembahlah kepada Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu. Nggak ada kepada Yesus. Ajaran tentang konsep ketuhanan saja kalian sudah tidak benar. Kalian itu sudah syirik, menduakan Tuhan. Hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Ya, mungkin Ibu masih baca lagi di kitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu supaya Ibu tahu lebih jelas. Pak Jangan MS, jangan Ibu baca foto-foto saja. Sebentar ya Pak MS saja, jangan Pak MS itu munafik. Kristen tidak pernah membaca Bibelnya, kecuali ketika dia datang ke gereja, itu pun kalau Pak Pendetanya berkhotbah. Jangan pembohongan di sini. Anda belum tentu membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau Anda membacanya, Anda akan tahu apa perkataan Yesus di situ. Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Paulus saja yang mengatakan Yesus Tuhan. Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus itu harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Yang menjadikan Yesus Tuhan itu Paulus. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit, dia tidak akan jadi Tuhan. Kalian mempercayai Yesus jadi Tuhan karena adanya sistem kebangkitan. Apakah orang Yahudi percaya dengan kebangkitan yang namanya kebangkitan manusia? Tuhan yang menjadi manusia, terus Tuhan metong, baru balik lagi menjadi Tuhan. Ini gimana konsep ketuhanan kalian? Sudah tidak beres itu, Pak. Cobalah berata logika dulu. Saya mau tanya Ibu. Kau tanya aja terus, tidak mau menanggapi saya. Ibu mengerti tidak dengan rencana Allah? Rencana Allah itu apa? Nah, Oke, rencana Tuhan kamu bagaimana Pak MS? jadi itu kematian dan kebangkitan itu sudah dirancangkan oleh Allah sendiri ini. Siapa yang merancangnya? Tuhan siapa yang merancangnya? Itu Allah sendiri. Di mana tertulis kalau Tuhan Allah merancang kematian dan kebangkitan dirinya? Ya makanya saya suruh Ibu baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu supaya Ibu tahu jelas. Iya, elah mulai lagi dia nih. Mulai lagi dia nih. Karena kalau tidak ada kematian dan tidak ada kebangkitan, berarti manusia semua jadi kudus semua. Mengerti? Itu semua sudah direncanakan oleh Allah sendiri. Sudah Pak MS? Sudah? Sudah? Ya. Yang merancang yang menubuatkan tentang kematian Tuhan itu siapa?
Saya pengen tahu deh. Saya pengen tahu Kristen ini sebenarnya dapat dari mana bahwa ada Tuhan merancang kematian Tuhan. Saya pengen tahu. Kalau Anda mengatakan ada imam-imam yang menubuatkan kematian Yesus, ada. Di dalam Memang. Yohanes 11. Yohanes 11 mulai dari 45 sampai 50. Anda baca di situ. Imam-imam besar dari Yahudi menubuatkan Yesus itu harus mati. Mati bukan karena untuk menebus dosa, tetapi mati karena dia itu sudah difitnah. Satu, mereka menyerahkan Yesus karena kedengkian, karena keirian mereka kepada Yesus. Kedua, mereka takut kalau sempat mereka tahu Yesus membuat mukjizat dan percaya, mereka akan meyakini bahwa Yesus itu adalah raja. Orang Yahudi takut kalau bangsa Romawi datang untuk menjajah Yahudi, merebut bait suci mereka dan merampas bangsa-bangsa mereka. Yang berikutnya, Yesus difitnah bahwa Yesus kedapatan telah menghasut bangsa-bangsa mereka untuk tidak membayar upeti kepada kaisar. Yang berikutnya, mereka memfitnah Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah seorang raja. Tunjukkan kepada saya, Tuhan mana yang menubuatkan kematian Tuhan? Itu yang satu. Tuhan mana yang mengatakan Yesus mati untuk menebus dosa? Itu yang kedua. Itu saja dulu. Silakan Anda jawab. Baik. Yesus yang mati itu kemanusiaan, bukan kealahan. Yang mati itu dia sifat kemanusiaan. Bukan kealahan yang mati, tidak. Jadi mungkin ibu tahu dengan peristiwa inkarnasi. Ibu harus tahu itu dulu, peristiwa inkarnasi dulu. Menjelma, Yesus menjelma menjadi manusia. Jadi dia betul-betul Allah, betul-betul manusia. Ibu harus tahu itu dulu. Ibu jangan komentar sepotong-sepotong, tidak boleh. Harus tahu peristiwa inkarnasi. Di mana ada susah kita pembelajaran tahu tentang Memang inkarnasi. susah Pak kita kalau mau mencari MS. ayat untuk menyalahkan itu tidak boleh. Saya tidak memotong. Saya tidak ada memotong. Di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai seterusnya baca. Di mana di situ dikatakan Yesus itu harus mentong karena menebus dosa. Yang mengharapkan Yesus mati itu adalah imam-imam orang Yahudi. Mereka takut bahwa nanti datangnya bangsa Romawi menjajah bangsa Yahudi, bait sucinya itu direbut, bangsa-bangsa mereka pun direbut. Makanya Yesus dimuatkan harus dimetongkan, Pak. Yohanes 11:45, coba Anda baca. Kira-kira ibu mengerti tidak mengapa ada Yesus? Mengerti tidak mengapa ada Yesus? Saya mengerti, Pak. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8. Ibu mengerti itu sudah. Apa? Ya, sebentar. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Tujuan Yesus datang untuk menerima firman dari Tuhannya dan menyampaikan kepada pengikutnya. Bahwa apa? Dia menyampaikan tadi yang saya baca di dalam Yohanes 17 nomor 3. Bahwa hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan, yaitu Allah yang benar. Dan Yesus mengklaim bahwa dirinya hanyalah utusan. Yang berikutnya, Yesus datang ke dunia, diutus oleh Bapanya atau Tuhannya untuk menyatakan kemuliaan Bapanya. Yaitu apa? Salah satunya ketika dia membangkitkan Lazarus. Jangan lupa ketika dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa kepada Bapanya. Dia menengadah tangan ke atas, dia berkata, ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekelilingku, aku ingin menyatakan kemuliaanmu, bahwa engkaulah yang mengutus aku. Bahwa jadi segala sesuatu yang dikerjakan Yesus, mukjizat yang dia dapat dari Tuhannya, itu untuk menyatakan kemuliaan kepada pengikutnya, kepada bangsanya, bahwa ada Tuhan yang harus patut disembah. Karena Tuhan itulah yang memberikan mukjizat kepada dia. Dia mengasih tahukan kepada bangsa-bangsanya, kepada bangsa Israel, bahwa mukjizat yang dilakukannya itu adalah pemberian daripada Tuhannya. Jadi yang harus disembah itu adalah Tuhannya, bukan Tuhan yang mengutus dia. Paham nggak, Pak? Berarti
Berarti ibu baca belum habis, belum semua ini. Berarti ibu belum baca semua. Karena Yesus pernah bilang, apa yang aku bilang, apa yang aku kerjakan itu merupakan dari Allah sendiri. Saya kalau sekali ngedam, Itu merupakan dari Allah sendiri. Kan saya satu Allah kali dengan Yesus membaca. tidak ada Sebentar, terpisah, PMS, satu ada. kesatuan. Udah selesai. Saya selesai karena begini. Saya membuka room ini edukasi, mencerdaskan otak-otak yang sengklek. Ya, pemaparan saya sudah jelas semuanya. Tujuan Yesus datang, saya sudah kasih tahu apa. Salah satunya menyembah kepada Tuhan yang benar. Syariat yang dibawa oleh Yesus itu diikuti juga oleh Nabi Muhammad. Tetapi belum selesai. Makanya datang akan yang kedua kali. Capek saya juga loh. Saya sapa dulu Junaidi. Ya agama apa bang? Islam, Bang Blender. Fokuskan dulu aja satu itu, nggak usah diabsen dulu. Fokuskan dulu Mbak Nora, terusin. Oke, si Indah. Indah. Ini tadi dia nanya. Halo. Ya. Iya, silakan. Iya, Bu. Kau kan belum selesai sama Ustadz Alif tadi. Ustadz Iya, Alif sudah benar. monitor? Oh. Ustadz Alif? Belum. Jadi tolong kalau diskusi ya, satu, gunakan adab. Ustadz Alif adalah Ustadz kami. Ketika kau mengatakan kau kepada Ustadz Alif, saya akan turunkan. Ya, paham? Pendeta kau saja naik di sini, saya menghargai dengan menyebut dia itu adalah Bapak. Bapak pendeta. Ini Ustadz kami. Tolong kau hargai. Ya, dari tadi saya nyimak ilmumu sebenarnya tidak ada. Tetapi Ustadz kami sabar untuk memberi pemahaman sama kau. Ya Tolong udahlah. jadi dihargai. Kamu saja sama aku, kita berdiskusi ayo. Apa? Sama aku aja yuk. Gua. Terserah Sama gua. sama siapa aja. Ya, sama gua. Sama Ah, gua. ya udah terserah Ya. sama siapa aja ayo. Oke. Tapi yang nyambung Diskusi. masih pakai bahasa Indonesia ya. Iya. Oke. Kamu juga. Ya saya guru bahasa Indonesia loh. Ya terserah. Oke. Sekarang kita konsep ketuhanan langsung. Tuhanmu ada Oke. berapa? Tuhan saya satu. Tuhan kamu berapa? Ya Tuhanku juga satu. Siapa namanya? Namanya Yesus. Yesus. Saya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menciptakan alam semesta? Yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan Yesus. Di mana datanya? Datanya. Tunggu, aku kasih unjuk ya. Ya. Ayatnya. Kalau saya cepat. Cepetan. Sesak napas dia. Ketuhanan langsung macet ya, ngegas Bang Adi macet langsung ya. Uti Natalia senyum-senyum ya Allah. Nengok Bang Adi gagal senyum-senyum Uti Natalia. Masuk ember dia, masuk ember. Cepetan. Kalau saya baca di surah Al-Anbiya ayat 31, Al-Fusilat ayat 9:12. An-Naziat ayat 47 banyak, surat Uhud 7, As-Sajdah 4, At-Talaq ayat 12. Di mana Yesus menciptakan alam semesta? Cepetan. Hah. Laman. Ya 1, pernyataan Yesus 2, aja banyak 3, kalau pernyataan Yesus adalah 4, Tuhan. 5, 6, 7, 8, Ya udah 9, Matius 28 tuh ayat 18 sampai 20. Itu udah terjawab. Di mana tertulis? Matius Coba 28 ayat 18 sampai 20. baca coba. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Mana tali bacain mana tali? Itu udah aku jawab. Tunggu dibaca dulu, tunggu. Itu yang tadi. Iya. Itu Matius berapa tadi? Matius 28 Matius 28 ayat 18 sampai 12. Saya baca ya. Tunggu. Sebentar. Iya. Oke. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini tidak ada penciptaan ini Iya. tadi. Tidak ada penciptaan ini. Baca sampai selesai. Baca sampai selesai. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah ini gimana? Ini penciptaan nggak ini? Baca dulu sampai selesai. Baca dulu. Iya, Baptislah baca dulu, mereka biar dalam enak. nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ajarlah tuh. mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada. Mana penciptaannya ini? Nah, itu apa yang dikatakan di situ? Mana di sini alam Anak, semesta dan diciptakan Roh oleh Kudus. Yesus? Diam. Mana di sini tertulis Yesus menciptakan alam semesta? Mana tertulis?
Mana? 1, 2, 3, 4, Dia punya kuasa 5. di bumi dan di sorga. Mana Gimana tertulis sih di Anda? sini Yesus yang menciptakan alam semesta? Mana tertulis? Tadi kau bilang Yesus yang menciptakan alam semesta. Mestinya di situ, akulah Yesus yang menciptakan alam semesta. Mana tertulis? 1, 2. Itu kan udah tertulis. Gua serahin ke pada blender. Petrus Pecahin di piring gua blender. Cepetan, pecahin piring. Cepat jawab. Jangan banyak bacot. Piring tuh. Paham nggak dengan Matius 28 ayat 18-20 itu? Kemana-mana kau menjawabnya. Lah itu jawabannya. Itu jawabannya. Yang ditanya sempak, jangan kau jawab sepatu. Kau aja nggak nyambung. Kau yang nggak nyambung. Iya. Kau nanya sempak, kau nanya jawab sepatu. Gila kau ya. Lah, itu kan kau nanya mana buktinya Allah Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatu itu udah berkuasa di surga mau di bumi. Saya enggak, Anda aja yang ini nggak bukan masuk kuasa. Yesus, mana buktinya Yesus yang menciptakan alam semesta? Yaitu apa namanya di Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3 itu baca. Oke, tuh kita Kejadian baca 1. Kejadian 1. Oke, kita baca. Kalau ada, baca. kalau gak ada namanya Yesus, gua gamparin lo ya. Lah itu nanti aku jelasin ke Enggak, diam Matius. dulu kau di situ, diam dulu kau di pojok. Diam dulu, saya bacakan, saya bantu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada Yesus di sini. Allah malah. Gimana? Itu adalah firman yang menjadi Yesus yang manusia. meminta. Saprudin, Yesus, mana Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Hei Saprudin, Anda nggak nyambung ya. lah aneh nggak nyambung. Yesus yang saya minta yang menciptakan alam semesta mana? Tertulis. Ya itu di Matius 28. Di Ada situ kan bukan tertulis penciptaan, Saprudin. Kamu aja yang nggak nyambung. Ya udah, sekarang kamu pergi bersihin kandang babi ya. Dah. Sekarang saya tanya sama Anda. Udah, kau nggak bisa diskusi kalau kau nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya tugaskan kau bersihkan kandang babi biar kau berguna hidupmu. Di sini kau memalukan. Mestinya kau bawa datamu dong. Bawa data tertulis Yesus yang menciptakan alam semesta. Gitu. Bawa Matius 28. Kepada aku telah diberikan kuasa. Jadi Yesus diberikan kuasa, bukan penciptaan. Saudara. Bawa lagi Beresit bara Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan. Kagak ada Yesus. Gimana dong? Bisa nggak sih diskusi itu nyambung bahasa Indonesianya gitu loh. Makanya gue juga bilang apa? Jangan memaksakan manusia itu adalah Tuhan. Karena Yesus itu ciptaan Tuhan, dia manusia sama seperti kita. Kau paksakan pula. Makanya kalau naik diskusi itu, akalnya jangan diparkir di bawah, bawa serta naik. Supaya lancar gitu loh. Ya, ini awal tahun Masehi 2025, kau nggak ada perubahan pula kau ah. Malu-maluin aja. Kau nggak malu sama mualaf itu? Lanjut. Iya ya, zaman makin canggih ya. Kadang-kadang hotel ini bodoh ya. Di internet itu banyak kali lah sebenarnya. Kalian buka. Orang kan sekarang pengguna internet tinggi sekarang. Buka di internet. Yesus bukan Tuhan. Paulus penyesat. Buka lagi internet. Kristen bukan agama. Entah apa-apalah. Orang ini nggak baca ya. Kenapa? Baunya gini. Loh, kok berani kali orang mengatakan seperti ini. Dan itu tidak dihapus gitu loh. Kan sensitif itu. Nah, nggak kalian buka itu. Nggak sadar kalian kayak gitu. Nggak sadar. Kenapa berani kali mengatakan seperti ini? Kan kok nggak terhapus. Bahaya itu kan. Nggak baca orangnya. Aduh, makanya di Norwegia, Perancis setiap hari 10 orang mualaf. Islam masuk Islam. Iya, karena membaca mereka. Orang pengguna internet sekarang tinggi. Enggak aja. Siapa yuk? Satu dulu, saya jawab dulu pertanyaan tadi, saya lupa tadi jawab. Oke. Kalau tadi saya mengatakan Tuhan saya satu namanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi banyak. Saya baca satu aja Al-Sajdah ayat.
atau ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuh tertulis. Ya, tertulis ya begitu. Mana yang tertulis? Yesus menciptakan langit dan bumi. Sampai nenek melu menjadi kiper 2 kompetisi, kagak nemu. Karena memang kau paksakan ilmu ini kau dapat di gereja, ya, kau membayar perpuluhan, terus akalmu dimatiin oleh pendeta agar kau imani saja naik ke sini, memalukan. Lanjut. Ya, saya sapa dulu yang masuk. KM 41020. Oh, kayak nomor apa pula ya? Bang RKN. Bang RKN. RKN. Ya, Kanora. Ya, agama apa, Bang? Muslim. Ya, di bawah dulu ya, Bang. Makasih. Siapa namanya? Dian Sartika. Dian. Tolong moderator Naga. Tolong yang naik itu Udah saya naikkan. Ini yang Muslim udah saya tolak kan, berapa kali tadi saya tolak, minta naik lagi. Tiga kali saya tolak. Berarti naikkan aja. Kayak tadi Syamsiar, saya pikir itu Islam, rupanya Kristen. Jadi nama ini Kristen, kadang mengikut juga. Puspasari. Oke. Puspapari. Biar saya yang sapa. Oke. Ya. Siapa nih yang naik ini? Ato. Tapi dulu pas lagi rame-rame gini, atau monitor, pas lagi rame, pernah juga piringku habis atau lusin hanya untuk teman-teman Muslim, saudara Muslim. Udah dibilang pastor, jangan minta permintaan, minta bolak-balik 3 kali, ditolak minta lagi. Aku pikir penting, sampai di atas, assalamualaikum katanya. Ya sehat banget ya. Aduh, aku pikir ada penting, rupanya cuma menyapa. Aduh, ampun kali ya. Ampun lah kalau itu, ampun. Ya. Dwi Novianti. Apa namanya? Namanya Me. Agama apa, Bang? Unda. Ya. Islam Bunda. Kami naikkan, ya. Masya Allah, Naikkan yang kumisnya Kristen dulu bang, ya, Bang. kumis tipis bang. Bang Andi jadi teringat aku nanti lagu, Bang. Ya, makasih, Bang. Assalamualaikum. Aduh. Ya Allah. Siapa lagi berikutnya nih? The Voice dinaikkan, itu Naga. Siapa namanya nih? Amsal. Kok namanya Amsal? Iya Allah, ya Allah. Natali senyum-senyum. Iya. Iyalah, senyum. Senyum itu ibadah loh. Muslim Diskusi jangan itu naik dulu, ya betul. Saya kalau diskusi itu paling cepat kayak tadi gitu loh. Nggak sampai 5 menit. Kau langsung ya. Lelet buang langsung ya Bang ya. Iya. Saya kasihan tadi sama Ustadz Alif. Ustadz Alif ini memang, aduh, Masya Allah ya. Makanya saya kesel kalau ada yang bilang kau tuh sama Ustadz Alif tuh. Sama picik betul matanya tuh. The Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang, Muslim Bang. Muslim dong. Ya. Terlalu kejam juga. Dia ada apa sampaikan kali apa gitu. Oh ya, ada yang mau disampaikan Bang. Dia udah pakai soundcard pula ya kan Bang Andi. Berarti ada tujuan. Iya. Bang Voice ada yang mau disampaikan?
Cepat, tepat, lugas, singkat, 1 menit. Oh. Udahlah, saya turun aja lah. Di bawah aja, di bawah ada penuh. Ngapain namanya Enggak, dokter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata Kang Kancang di sini ya. Ada masalah ganti nama dia. Siapa itu? Bukan. Lo kok Bang turun? Billy. Bang Billy tuh. Bang Lin. Bang Lin. Bang Lin. Oh ya, Bang Lim. Masya Allah. Kenapa diturunin? Enggak ada, Dia turun mau sendiri. sendiri. Oh, Denny Lin. Oh ya Benny ya, Benny Ya. Lin. ini Lin. Iwi seblak. Naik lagi Bang. Iwi seblak Daryati. Iwi seblak Daryati. Assalamualaikum Bang- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bunda, ada yang mau disampaikan Bun? Ini lewat Komal sebelah ya, Komal Dehen. Dia menghujat Islam. Akunya panas, Bun. Ya tinggalin aja Bun, gak usah ditonton channel-channel kafir. Ih, ngomongin Kanora. Nggak apa-apa, saya kan artis bagi mereka. Bun, benar. kalau kayak gitu sering-sering nanti ke komal saya, ya udah pasti hilang rasa sakit hati kalian, hilang rasa Tiap sakit hari hati ya, juga sering hilang kan, di sini. hilang nggak? Kira-kira rasa sakit hati hilang nggak? Izin sebentar Blender. Emang mereka satu aja, apa yang mereka bilang tentang saya? Tuh, Saya cantik. si Nora cenah koar-koar menghujat agama Kristen. Akunya jadi panas, Bun. Nggak apa-apa Bun. Iya, nggak apa-apa. Makanya kemarin dibilang si Jul, inilah salah satu mualaf yang betul-betul dibenci dan ditakuti oleh Oten. Betul itu. Iya, tapi saya kan salut sama mualaf, Bunda. Iya. Bunda, Nggak saya apa-apa, Bun, salut ya. sama mualaf pintar-pintar. Kok saya nggak Masya Allah. pintar ya, Islam dari lahir gitu. Sama-sama belajar kita Bun. Iya. Ya gitu aja ya, Kak Nora. Bun, aku nggak pintar Bun, aku pintar maki-maki aja, aku pintar maki-maki aja loh. Kalau aku paling pintar maki-maki. Udah, gunakan kemampuan kita. Maki yang Mending hujat Ibu, udah. Bu daripada nonton Maki-maki kayak gitu. suami aku Bu, mah. cukup, Bu, daripada nonton Ya. kayak gitu, mending Ibu stay di Ya. dapur bikin bubur ayam kayak apa kayak Bu buat kita di sini. Ngopi gitu. Kan aku bisnis ini seblak, mau kalian? Nah, oke, seblak bagus ya, Bu. Mau Oke, dong. Iya. Mau? Mau. Kemana tuh dikirimnya? Dikirim kepada yang bersangkutan aja. Hah? Dikirim kepada yang bersangkutan. Seblak itu kayak mana, Bersangkutan di mana itu? Dia cari alamatnya aja Bu di Google. Nah, kirim gitu. Lah. Ya, udah. Seblak Udah. itu kan ada yang bisa dikeringkan Seblak ya itu kan mana? Bunda? Iya, ini Kau tahu kerupuk seblak seblak kering. Promosi. Bumbunya yang Eh. perlu, bumbunya itu yang enak. Seblak itu, Lagi seblak. Duh. seblak itu Iya. SEBLAK itu seblak. Iya, maksudnya Iya. makanannya kayak mana? Biar oten-oten pada kepanasan tuh bari makan seblak. Ya. Seblak tuh kayak aku sama Bunda Nora ini loh bersebelakan. Itu seblak. Ya, betul. Seblak itu kata Sunda. Iya. Nanti Blender kalau saya ke Medan saya ajak kau makan seblak ya, Blender ya. Emang di Medan ada seblak? Ada seblak? Ngajak Bang Blender doang dia. Medan ada. Di Seblak itu kayak Medan mana sih? Bunda Natali. Dia mie campur dengan topping-toppingnya seperti kerupuk-kerupuk yang kering, nanti direbus, pakai telur, nanti dikasih bumbu yang Enggak, ada. Waduh, kok Bukan ngomongin itu, kayak Kak Nora, begini sih bukan. kumaha? Ya, ya. Bukan Ada yang yang itu. bener. Udah, lanjut, Izin lanjut, Bunda lanjut. ya, di Seblak sini mau kering. diskusi Bunda. Entos satu Bu, Izin, entos Bunda. tos. Ini. Oke, Dikirim Bukan ke yang dia Bu, ke suka. Bunda. Ya, dikirim ke si Cimahi ya Bu. Saya tunggu. Insya Allahnya. DM aja, Insya nanti Allah. Ya, alamat makasih. kami akan DM Bunda. Makasih, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau Waalaikumsalam disampaikan, warahmatullahi Abang? wabarakatuh. Baru hari ini saya naik. Salam buat Abang Andi dari Papua nih, Bang. Ya Allah, alamak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya naik ini, saya tadi malam dengar dari Logila ya. Aduh, jengkel dong. Semoga pimpinan-pimpinan api yang ada di Indonesia ini bisa kuat imannya, kuat
Amin. Diberi kekuatan yang beribu-ribu dahsyat, yang dahsyat lah. Saya tidak bisa ucapkan dengan kata-kata sebenarnya. Saya dengar panas telinga saya sebenarnya sih. Saya bilang wajar kalau orang ini dibilang apa ya? Mau mengadu domba kita sesama muslim, mau mengadu domba orang itu, Bang. Kalau mau bilang. Andai kata dia di Papua, Bang Andi kawal ke saya, utuskan kepada saya cari dia, Bang. Kalau di Papua. Sabar Bang, ntar sabar Bang. Udah. Itu dia nggak usah dibahas lah, udah dia. Iya, sebenarnya tidak usah dibahas. Iya, makasih ya Bang. Saya dengar itu ya, terima kasih. Semoga yang mualaf di sini makin cerdas, makin pintar. Amin. Saya muslim dari. Ya, kita apresiasi kepada saudara-saudara kata muslim ya, bahwa banyak yang merasa tersolimi oleh kelakuan manusia sawit yang satu ini. Tapi harus sabar, kita nggak boleh bertindak sendiri-sendiri. Apalagi Islam Indonesia tidak pernah memerintahkan berbuat anarkis atau bermain hukum sendiri-sendiri. Serahkan kepada penegak hukum. LP sih logika itu udah masuk di 2 Polda. Sabar aja dulu ya, sampai di mana perkembangannya. Nanti kalau sudah di depan penyidik, atau kalau mudah-mudahan insya Allah sampai ke P21 bisa disidang, ya nantilah di sana bisa membuktikan semua argumentasinya. Karena berbeda cara nanyanya hakim, cara nanyanya jaksa, berbeda dengan bagaimana menjawab di media sosial. Kalau sampai dia menjawabnya sama dengan media sosial, ya jangan salahkan kami. Kalau palu hakim bisa terbang kemana-mana nantinya, kan begitu. Ya, kita saksikan aja nanti, mohon sabar. Lanjut. Itu Bun, tamu-tamunya Bun. Oke. Zoel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Iya, terima kasih. Hanya sekedar saran ini. Seperti apa yang disampaikan oleh teman tadi, saya juga agak kesel gitu. Bahkan sampai sakit hati gitu loh. Sehingga saya berharap mungkin teman-teman selain guru-guru saya, Mbak Nora, termasuk Bang Blender, kepada teman-teman yang tidak punya ilmu begitu, nggak usah lah Denny, maksudnya nggak usah nanti digoreng-goreng sama terutama si Edi sama siapa namanya, si RK itu. Jadi kalau bisa teman-teman yang tidak punya tahanan, artinya tidak punya ilmu, nggak usahlah naik mereka ke komal-komal mereka itu. Itu saran saya. Sakit hati, kasihan aku. Teman-teman itu dihujat, dijelek-jelekin. Itu aja saran saya. Izin. Sebelum Bapak sampaikan seperti itu ya, ketika mereka melakukan seperti itu ya, saya pribadi juga membalas apa yang mereka lakukan. Tahu nggak sejujurnya? Mereka itu sakit hati ya. Mereka cuma nggak mau nampakkan, tetapi mereka sakit hati, dan pernyataan-pernyataan mereka sudah mereka utarakan. Aku pembunuh karakter mereka, kejang-kejang semuanya. Cuman begitulah, di surah Al Imran jelas, mereka tidak senang ketika kita bahagia. Udah, cuman mereka nggak nampakkan, pura-pura, tapi di dalam hatinya berserak. Udah, tenang aja. Mereka malah kalau saya berserak, udah, jantungan. Aman itu Pak, nggak usah pikirkan. Lebih sakit hati orang tuh sama kita, oke? Iya Bang. Tinggalkan, jauhkan sama orang tuh. Saya terus terang aja, saya langsung blokir saking jengkelnya saya blokir. Bang. Saya blokir aja mereka udah. itu. Terima kasih, saya lanjut turun. Ya, makasih Bang. Sama-sama. Itu udah kena mental mereka. Kita udah nantang mereka semua debater, gak ada yang berani datang. Untuk apa pengecut ditonton? Jauhkan aja lah, udah kita tantang. Keroyok aja pun mereka nggak berani keroyok. Buat malu aja, menang di kandang. Berarti modal di kandang kan? Modal di kandang. Kita suruh keroyok loh, semua datang, nggak berani. Bacot. Waalaikumsalam. Salam. Bang Blender, iklan dulu, Amsal musik. Jangan Bang. Jangan, musik-musik, ada yang Bang. live kan ke YouTube. Jangan.
Di sini Ustadz Alif katanya lagi ada yasinan sekitar setengah jam, jadi beliau standby dulu katanya. Oke. Hala, apa nih? Hala ya? Siapa nih yang bendera Indonesia ini? Hamlah. Dari Madura, salam dari Madura aja ya. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan, saudaraku? Sampaikan ini aja, assalamualaikum aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kisut, ha? Kisut? Namanya kok kisut? Kisut? Bukan kisut, bukan kisut. Kisut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Ya, nengok apa ini senang aja bang. Nengok tempat ini. Ya, makasih saudaraku ya. Di bawah aja saudaraku ya. Iya bang. Ian Putra. Iya Putra. Memang kejam. Iya Putra. Dah lah. Pokoknya kalau host taruh aku moderator, nyesal seumur hidup. Blender aja dicabut moderator aku. Nyesal dia aku itu. Belum lagi aku blokir. Mr. Bing. Mr. Bing. Mr. Bing. Halo. Selamat malam. Mr. Agama Bing. apa? Agama Ya. apa? Kristen. Kristen. Oke. Standby dulu. Apollo. Buka meme-nya Apollo. Apollo. Ya. Selamat malam. Agama apa? Kristen, mantannya Mbak Natali. Oh, mantan Mbak Natali. Udah dibuang. Langsung dibuang ke bawah. Banyak kali ngomong kok. Dibuang ya. Oke, lanjut. Ya, Mr. Big, karena saya di sini tidak bisa membuat tema ya, stiker. Silakan Anda bertanya saja. Oke, saya mau bertanya, kapan kata sunat masuk di Al-Quran? Aduh. Ku jawab. Kau pegang 2 handphone. Satu. Kalau mau diskusi, kau tunjukkan dalil, kau buka handphone satu lagi gitu bos. Jadi kalau mau minta dalil itu harus 2 handphone. Ketika aku tunjukkan dalil, kau buka. Saya nggak menunjukkan Jangan data. kau nanti, Kalian yang kau nanti minta data, mana buka, nanti ditunjukkan kau nggak percaya. Jadi kalau kau nggak punya, atau kau bisa buka dari handphone kau sendiri, kutunjukkan ayatnya, bisa? Iya, boleh. Oke, surah Abata ayat 25 kau buka. Bacain aja lah. Surah Abata ayat 25 buka. Tadi kan aku bilang, kau bacakan nanti nggak percaya. Udah sering kali kami kayak gitu, nggak percaya, ribut yang ada. Makanya kau buka aja di handphone kau. Oke, bentar. Ngerjain orang. Surah Bata berapa? Ayat 25. Beserak dibuat sama blender, beserak. Lagian ini sudah 4.670 kali ditanyain, sering udah dijawab juga. Tanyain lagi, ya terpaksa dikasih lah kunciannya. Udah. Ada. Ada. Ya, apa bacanya itu? Apa katanya? Surat Alif Bata. Abata. Natali biasa aja, Natali masih tutup nggak ada. Adanya abasa sini, adanya abasa. Loh, kok abata? T-nya double, abata, T-nya double. keluar masuk. Moncrot lu.
Lagian nanya melulu soal itu. Udah dijawab. Bang Andi, blender Iya. 1000 pertanyaan bisa dijawab semua. 1000 pertanyaan. Iya. Itu yang bikin mayor masuk rumah sakit. Surat At-Taubah. Bukan. Aku bacakan dalilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Nah itu dia. Abata. T-nya double. Jangan juga gitu. Udah sering dijawab. Sunat itu Mila Ibrahim. Kenapa selalu ditanya? Pertanyaan saya, kapan kata sunat masuk di dalam Al-Quran? Tadi kan sudah disebutkan atau hadis satu pemburuan, Kapan artinya? Kapan, itu sudah tahun berapa, abad keberapa? Begini ya, aku jelaskan kau masalah sunat ya. Aku sampaikan sama kau. Kira-kira nggak usah bicara agama. Kita nggak usah bicara agama dulu. Kira-kira sunat itu penting nggak dalam kesehatan? Gak usah dulu bicara agama kita. Gak usah bicara agamamu, agama kami, gak usah. Kira-kira secara umum. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Itu dulu sebentar. Ini pertanyaan muak. Kok pertanyaan sunat muak itu penting nggak? Pertanyaan saya, tadi aku suruh buka surah Abata kok. Surah Abata itu jawabannya. Kau nggak bisa nyari. Nggak ada. Saya susah carinya. Saya nggak ngerti. T-nya double. Capek aku nyari. Ya, capek kok nyari orang nggak ada. Kau longor kali kau. Pertanyaan saya kapan? Tahun berapa? Abad keberapa? Jadi kenapa kau cari tadi itu? Astagfirullah. Kenapa istighfar kau? Emang ada? Kenapa lu istighfar? Istighfar lagi. Oten itu nggak pakai istighfar, tapi menyebut babi, bibi, ya itu seruduk. Udah menyerah aja kalian angkat tangan. Iya, kami menyerah. Kau yang nyerah. Ya nyerah kau. Kenapa kau cari ditipu-tipuin kau bodoh kali? Lo kok kabur sih? Kok kabur? Makanya kalau belum paham, belum memahami kitab orang, jangan coba-coba mencari kesalahan kitab orang. Pahami dulu kitab, baru kalian mencari kesalahan. Artinya kena nih kan, berserak kalian kan? Turun sendiri dia turun sendiri. Jadi kita jawab aja bahwa sunat itu diperintahkan kepada Abraham, Nabi Ibrahim alaihissalam. Umat Islam itu Mila Ibrahim, gitu ya. Terdapat di surah Al-Baqarah 135, Ali Imran 95 juga. Sunat itu wajib bagi laki-laki sebelum akil balik sekarang gitu ya. Terus kemudian di zaman dulu itu di daratan Arab sampai ke Indonesia, sampai ke seluruh dunia, yang penting dia muslim, termasuk dia Yudaisme gitu, nggak ada tuh yang nanya sesama laki-laki, lu udah disunat belum? Karena itu sudah memang kodrat, wajib gitu ya, wajib itu. Tidak pernah tuh saya ketemu blender sama muslim, lu udah disunat belum? Nggak ada, karena wajib gitu loh. Nah, kenapa mereka mempersoalkan sunat ini? Mereka mencari deru, janganlah disunat. Enakan itu kalau nggak disunat, kita keluar rumah seharian, lupa dicuci, pulang ke rumah, buka celana, masuk toilet, berisik lagi masuk toilet, terus pipis diambil sedikit, kira-kira bau apa itu ya? Nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Bau sangit. Nah itulah, kita ya. Mereka pengen kayak gitu loh. Dan memang bosnya dia memerintahkan, lu jangan disunat. Apabila lu disunat, lu pada orang Kristen disunat, Yesus tidak berguna bagimu. Jadi mereka memang tidak mengikuti ajaran para nabi. Kalau pertanyaan yang sama, di mana Yesus, Pak Yusuf, adik-adiknya Yesus mengklaim dirinya disunat? Nggak ada tertulis juga, hanya Lukas yang menulis, Lukas 11 berapa, 27 kalau nggak salah ya, Lukas berapa itu, pada umur 8 hari ya, disunatlah dia.
Terus siapa yang berani nyunat Tuhan kira-kira begitu ya? Dan dari mana Lukas dapat informasi begini? Lukas buka celananya, lihat gitu. Ya nggak mungkin juga. Lukas nggak pernah ketemu Yesus. Nah ini mendengar kabar-kabar burung kan gitu. Jadi kalau masalah sunat nggak usah diperdebatkan. Wajib hukumnya gitu loh. Bagi orang yang mengenal agama Samawi. Beda kalau agama yang berasal dari Antioquia, kemudian bersumber dari Yunani. Nah, itu mempertanyakan sunat. Itu kira-kira. Lanjut. Ini sudah 4.772 setengah nih. Kita jawab yang beginian. Nah, makanya saking keselnya ada yang nanya lagi yang dikasih jawaban oleh Blender. Surah apa tadi? Abad nomor berapa? Abad 25. Ya itu. Makasih. Udah bolak-balik tuh. Surah Al-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutlah agama Ibrahim. Ikutlah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Sama ini juga. Ntar lu Bang Blender, kenapa sih ini? Ntar lu Bang Blender, kenapa sih teman-teman di bawah ini suka menginformasikan komen lain? Ya udahlah biarin lah gitu. Ya, Bang Dio OTW debat si kiamat, minta alamatnya Bang Dio, mau kirim pasukan. Apa sih kayak gini-gini bro? Nggak usah lah lu jadi apa ya? Nggak usah lah jadi kayak wartawan gitu. Santai aja. Lanjut. Oke ya, saya ajak sambut tamu dulu. Jimmy Palembang, selamat malam. Agama apa? Assalamualaikum. Jimmy. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan saudaraku? Nyimak bawah aja bang, Ya, di bawah aja ya. Oke. Kita naikkan dulu ya. Ada permintaan 6 orang, kita naikkan dulu. 3-3 kita naikkan dulu. Tolong yang naik itu Kristen lah ya. Berapa kali dibilang yang naik Kristen? Jangan dulu Islam, di sini mau diskusi. Itu loh. Kan terjun langsung Bang Handi. Kena tombak Bang Handi. Enggak. Gak tahu ya. Kalau dia apa? Sunat Saya nggak ada itu laporan. nggak perlu dari agama. Dokter kesehatan, ya kesehatan. Sunat itu penting untuk kesehatan, bos. Makanya di Islam itu kebersihan daripada iman. Cobalah, nggak sunat itu aja dulu. Kalau kita bersihkan enak, gak usah dulu agama. Tuhan kan maha tahu dengan ciptaannya. Tuhan mengatakan ini kalau nggak disunat kau nggak enak bau, makanya diperintahkan sunat. Itu kan kenyataannya, bos. Usah kesan bangga kali kalian nggak sunat. Nanti kalau mati kalian ditarik ujungnya itu, diikat pakai kawat. Bangga kali kalian nggak sunat. Nanti dilas, ujungnya itu dilas. Ayo kalian lepaskan itu nanti. Nggak usah sunat. Lanjut. Hussein Bahari, User Basri, selamat malam. Agama apa? User, top marah ya. Anda udah capek kunaikkan, udah sinyal kulelet sampai ke atas ya, gak mau menjawab. Iya, kalau sunat nanti, hei, kau disuruh sunat, Yesus sunat, kenapa nggak sunat? Langsung ditarik ujungnya, dilas pakai kawat kecil tuh, dilas, ikat, buka itu, kayak ikan buntal jadinya. Kalian lepaskan itu. Terus, kalau kalian memang pengikut Sulistro, monitor. Kalau kalian benar-benar pengikut Yesus, matinya disalib, kenapa kalian? Selamat malam, agama apa? Sulistro, selamat malam, agama apa? Sulistro. Berteriak aja. Sulistio. Bagaimana lah dia mau menjawab? Namanya Ya. aja salah dipanggil. Oke, kita panggil yang betul ya. Coba ya. Sulistio. Kalau contoh saya naik, sebentar. Kalau saya naik Norma, katanya saya nggak akan jawab itu. Nama saya Nora bukan Norma. Sulistio Oke. agama apa bang? Kristen.
Oke. Ya, Mubarak pasti Kristen juga. Ibaraki. Oke. Halo. Ya, selamat malam Bang. Ada apa? Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya di luar konteks, saya ingin berdiskusi. Sebentar, saya orang Muslim, tapi ini urgent sekali bagi saya. Sulistyo. Iya. Sulis. Kenapa lah masih kau pilih Kristen zaman 2025 ini? Kenapa lo coba? Apa alasan kau memperkuat di Kristen? Zaman semakin canggih, coba. Karena Allah yang punya dunia ini. Itu Tuhan kami Allah, bukan Tuhanmu. Tuhanmu yang mana? Tuhanmu siapa sebenarnya? Enggak. Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapanya sebenarnya? Tuhanmu siapa? Kau Tuhanmu siapa? Kok tapi berarti Allah Tuhanmu bukan Yesus? Ya Allahmu di mana? Iya, bukan Yesus berarti Tuhanmu. Lah, Allahmu di mana coba? Tadi kau bilang karena Allah, berarti bukan Iya. Yesus Tuhanmu. Karena Allah. Iya, berarti bukan Yesus. Bukan Yesus di mana? Loh, tapi Yesus Tuhanmu itu Allah, adalah kau firman bilang. Allah menjadi manusia. Gimana sih? Wak Firman. Wak Firman pindah. Kau nggak ngajis Wak Firman pula kau bawa kemari. Karena Apa kau Allah bawa bukan urusan Wak Firman? makanya kau buta. Firman itu apa? Firman itu apa? Kau nggak ngerti firman? Firman itu apa? Arti firman itu apa? Arti Kau firman. ngerti firman? Benar ya kau. Firman Arti firman bisa kau. Arti firman apa rupanya arti firman? Hah? Banyak acak kau. Macam dia kali kau. Arti firman apa? Apa arti firman? Apa arti firman? Turun dari surga kepala otak kau. Apa arti firman? Ngegas pula kau. Saya mau bicara dulu. Apa arti firman kau? Cakap kau mati pukul aja kau. Tak kali kau. Apa arti firman? Cakap kau terus kemana-mana. Apa kau? Kau cakap kemana-mana kau cakap. Dulu. Kau yang sekolah. Madrasah. Tuhan aku nanya, Tuhan kau siapa? Hah? Tuhan kau siapa? Yesus apa Allah? Enggak kau kena, enggak tahu kau. Enggak ada urusan sama firman. Aku nanya Yesus apa Allah? Apa Yesus apa Allah? Tuhanmu itu Yesus apa Allah? Yesus itu firman Allah menjadi manusia. Ngerti Firman itu apa? Firman itu apa? Kau nggak ngerti firman, biar ku kasih tahu. Firman itu apa artinya firman? Kau nggak ngerti firman? Makanya aku tanya sama kau. Kau jawab apa arti firman? Iya, Allah bukan nggak berfirman. Firman itu apa? Apa arti firman? Kau kasih tahu dulu firman itu apa? Firman itu adalah logos Allah, pikiran Allah. Logos apa kau logos? Sakit kau. Apa pula pikiran Allah. logos? Ya logos Allah apa nih kemana kau logos? Nggak berfirman. Nempel di Ngapain kau bolos? Kau sekolah bolos? Hah? Ya. Apa firman? Allahmu nempel di kabar. Firman apa? Aku tanya firman itu apa? Firman itu apa, woi? Kau nggak ngerti firman? Aku tanya firman itu apa? Kan firman itu udah apa? saya kasih tahu tadi. Ya. Apa? Pikiran Allah. Pikiran? Ya. Dari mana kau dapat itu? Dari mana kau dapat? Dari mana kau dapat itu? Dari mana kau dapat mengalahkan pikiran Allah? Dari mana? Dari mana kau tahu itu? Karena Allah. Dari mana kau tahu? Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang ngasih tahu itu? Ya, saya adalah. Kau bawa kemari. Siapa yang mengasih tahu itu firman itu pikiran Allah? Kau bawa kemari. Cepat. Ya. Bawa kemari. Dari mana kau tahu? Allah bukan nggak ada firmannya. Dari mana kau tahu firman itu pikiran Allah? Dari mana kau dapat itu? Dari mana? Saya kan dari mana kau dapat? Siapa yang ngasih tahu itu? Siapa yang ngasih tahu itu? Siapa yang ngasih tahu? Allah sendiri. Siapa yang ngasih tahu firman itu pikiran Allah? Siapa yang ngasih tahu? Allah sendiri. Siapa? Kapan bicara malah kau? Kapan kau bicara malah? Wah, sering. Nasrul kepala otak kau. Dari mana kau tahu itu firman itu pikiran Allah? Dari mana? Siapa yang ngasih tahu kau? Bawa kemari. Kau telepon kemari dia. Kau nggak kenal Allah. Aja kau. Seperti ini. Ya dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu kalau firman itu pikiran Allah? Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang ngasih tahu? Alkitab orang lain. Siapa yang ngasih tahu firman itu pikiran Allah? Gimana sih? Aku tanya, firman itu pikiran Allah dari mana kau tahu? Siapa yang ngasih tahu kau itu? Diilhamkan Tuhan kepadaku. Siapa yang ngasih tahu kau kalau firman itu pikiran Allah? Allah sendiri yang mengasih tahu. Kapan pula ngasih tahu Allah itu bicara sama kau? Kapan dia bicara sama kau? Sering, siang dan malam. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Kayak mana kau bicaranya? Kayak mana kau bicara sama dia? Kayak mana kau bicara sama dia? Oh, langsung. Langsung kayak mana? Coba apa yang kau sampaikan? Firman itu adalah apa yang kau omongkan? Bagaimana cara mendatangkan dia? Bagaimana cara mendatangkan dia biar bisa bicara?
kamu berdoa dulu kepada Tuhan. Kayak mana datangnya, kayak mana? Tapi tinggalkan itu yang dari Kayak mana? itu. Enak aja kalau yang berdoa langsung datang dia, langsung datang itu bicara Yang sama dari kau. Mekah itu tinggalkan. Hah? Bicara sama kau. Ya, supaya Gila kau ya, orang gila kau ya, bicara sama Tuhan. Woi, orang gila kau. Bicara sama Tuhan, sakit kau. Jadi Kapan kamu kau bicara sama Tuhan? sujud ke arah Kapan kau bicara sama Tuhan? Ya. Hah? Dan itulah yang kamu sujud. Bagaimana kau bicara sama sembah. Tuhan? Udah gila kau bicara sama Tuhan kau. Sakit kau dah. Jangan yang hidup lah kemari, yang sehat. Jangan yang sakit kayak gini. Longor kali kau. Bisa pula kau bicara sama Tuhan. Kayak mana kau bicara sama Tuhan? Si Sang Rahman itu, Sulistio itu. Si Sang Rahman. Kau Sang Rahman? Kau longor kali kau. Bertobat kau, Blender. Kau yang bertobat kau. Bertobat kau. Ini Sang Rahman. Ini yang sosok keras ini. Kau udah mencret sama aku kau. 3 pertanyaan udah mencret kau. Hei, kau mencret kalau saya tanya. Kau yang mencret kau. Kau yang bertanya. Di mana? Siapa nama istri Adam? Kau bilang kan. Indul Daratista aku jawab. Ini lari nih. Indul Daratista aku bilang. Masih Ya kan? kau Iya, memang ingat iya ya? kan? Nah iyalah. 3 pertanyaan mencret. Di mana tertulis di kartu keluarga? Istri Adam kan Indul Daratista. Kau ganti nama kau Sulistyo. Iya. Kalau nama saya kan nggak diterima lagi di Komal-Komal. Orang kok kayak gini, jawaban kau tak kemana-mana kau. Tanya firman pikiran Allah tak kemana-mana kau jawab. Pintar lah sedikit, makin pintar tahun 2005 ini. Firman itu apa coba? Firman itu perkataan. Parlis Sirais. Parlis Sirai. Parlis Sirai. Itu satu lagi Blender, si Mubah itu. Apa Mubah ya? Mubah ya, monitor. Mubarak. Ya, selamat malam, brother. Bagaimana kabar? Brother. Baik, ya. Kristen, ya kan. Gaya kali gaya suara kosok wibawa ya kan? Hah? Ya kan? Sabar, orang sabar ada jalan keluar ya. Iya, gaya sok wibawa ya kan. Iya. Jadi gini, kau pengikut Yesus. Benar perkataan. Benar, oke. Kalau begitu, kalau kau pengikut Yesus, kenapa nggak mati disalib aja kau ke Yesus? Ya bicara itu dengan dalil ya. Loh, tapi pengikut Yesus, apa yang kau ikuti dari Yesus rupanya? Ya itu pola kami. Ya apa? Ya itu kan Tuhan kami. Ya apa yang kau ikutin dari dia? Ya setiap orang kan memiliki Tuhan. Yang kau ikutin dari Yesus apa? Ya itu kan kami yakin dan percaya dia itu yang telah menyertai hidup kami gitu loh. Yakin dan percaya ya. pasti masuk surga kalian? Pasti masuk surga ajaranmu? Ya itulah kan iman ya, adalah dasar dari segala sesuatu ya. Iya, mengimani yang Yesus tidak kita masuk surga. lihat dan bukti segala sesuatu yang kita harapkan itu iman. Iya, ya. mengimani Yesus masuk surga. Ya pasti dong. Pasti. Kalau nggak mengikuti ajarannya, kalau nggak mengikuti ajarannya atau perintahnya, masuk neraka. Ya ini kan bukan begitu. Ketika kita mengikut dia, pasti kita diubahkan gitu loh. Bukan ajarannya. Bagaimana kamu ngikutin ajaran dan perintahnya? Ya ketika kau tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, kasihlah sesama manusia. Ketika kalian kaum Mubarak kan mengimani Yesus tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Itu perkataanmu, tapi kami melakukan. Aku bertanya, konsekuensinya kemana? Surga lah. Ya, nggak mengikuti ajaran perintahnya ke surga juga. Ya itu kan mana-mananya Tuhan kami, dia enak kan kali kalian ya. Enak kali kalian. Gimana? Beda dengan Tuhan kamu. Kamu kan nggak bisa jelaskan. Siapa rupanya Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Yesus Kristus. Yesus Tuhan. Oke, Yesus itu Tuhan. Bapak Tuhan. Bapak Tuhan. Bapak di dalam dirinya, ya kan. Bapak itu Tuhan. Bapak di dalam dirinya, gitu. Aku dan Bapak adalah satu, gitu. Aku dan Bapak adalah satu. Betul. Terpisahkan atau tidak?
Apakah terpisahkan? Tidak ya Kang. Tidak terpisahkan mereka? Iya. Enggak, Yesus dan Bapa tidak terpisahkan? Iya. Oke, ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, Bapa juga di situ, ikut? Iya ada. Bapak di dalam dia. Ikut juga? Di dalam kandungan Bunda Maria? Bah, 9 bulan. Bah, hancur bah. Jadi siapa yang ngurus dunia? Ya itu kan ada menjadi saksi di sorga, ada Siapa tiga yang ngurus? Bapa. Ketika Yesus disalib, Bapa juga ikut salib. Yang di sorga Ketika kan Yesus ada disalib, Bapa juga ikut salib. Ada Kalam dan Roh Kudus. Enggak, ketika Yesus disalib, Bapa juga disalib. Ya itu kan Bapak. Aduh. Makan hati sebenarnya kalian betul. Cek, wah sama Cek Adi juga. Sama Cek Adi juga enak nih. Cek Adi. Cek. Cek. Yo, Cik. Banyak kabar? Aduh mak, Encik nih enak juga nih Encik. Kabar baik Cik. Cik Encik. Buka mic Cik. Cik. Apa yang didapatkan tuh, Cik? Ya, ini 2025 Cik. Apalagi lah, aduh. Udahlah. Zaman makin canggih, berubahlah. Gantilah Tuhannya. Jangan dia lagi. Gantilah. Kita berurusan iman, Cik. Iyalah, iman kan harus pakai akal juga, Cik. Gunakan juga akal lah. Iman itu dibarengin akal juga lah, Cik. Janganlah pula iman saja. Akal nggak pakai. Pakailah akal, Cik. Begini loh, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, prosesnya kan di akal dulu. Udah masuk akal, baru masuk ke iman. Betul nggak, Cik? Cik? Enggak, kalau di Kristen iman dulu baru akal, Cik. Oke, baik. Kalau iman dulu, Cik, pinjam uangmu dulu, Cik, 5 juta, Cik. Boleh? Iya. Boleh? Itu kan beda lah, Cik. Ini kan masalah keyakinan. Itulah beda kan. Nah, coba lah nggak kau kasih masalah duit. Masalah lain kau percaya. Kalau masalah duit, hitungan duit, pinjam duit nggak kau kasih. Pinjamlah duitmu dulu 5 juta, boleh? Kalau bisa iman. Beda lah, Cik. Kalau ke... beda kan? Beda. Apa bedanya? Artinya gini loh, Cik. Aku menyampaikan berdasarkan apa perkataanku. Dan Cik juga, ya kan? Mendengar tentang Yesus kan dari perkataan juga kan? Iya. Ya, perkataan orang kan? Perkataan pendeta ya kan? Iya. Nah, ketika Pak Pendeta menyampaikan sama Encik langsung percaya. Aku menyampaikan sama Encik pinjam duit, Encik gak percaya. Gimana coba? Gitu. Loh, kan ada proses dulu juga ya, dalam diri. Kenapa Cik gak mau ngasih pinjam aku? Coba, kenapa Cik gak mau ngasih pinjam aku? Enggak, kalau dalam kehidupan alasannya aku kenapa? Sendiri. Enggak, maksudnya enggak, alasannya gini. kenapa gak mau ngasih pinjam duit sama aku? Coba, alasannya kenapa? Iya. Ya, yang pertama kita belum kenal, Cik, ya kan? Nah, dari mana Cik dapatkan itu? Dari mana Cik dapatkan itu? Kita belum kenal, nanti nggak dibayar. Dari mana Cik dapatkan? Enggak, belum kenal. Jadi kayak mana awak tahu Cik butuh atau tidak? Nanti Cik poya-poya kan bahaya, Cik, ya kan? Iya, oke. Dari mana pemikiran Cik seperti itu? Dari mana Cik dapatkan? Dari akal kan? Dari akal kan? Iya. Oke kan? Nah, kalau berbicara iman, keyakinan, di saat aku pinjam duit sama Cik pinjam duit 5 juta, pasti langsung Cik kasih. Namanya udah iman ya kan? Ya keyakinan kan, percaya kan? Langsung kasih. Berapa? Minta nomor rekening Cik. Kan begitu. Ya kan? Nah, ketika nanti sudah loh, kan begitu bicara akal sama iman nih. Iman kan keyakinan. Iya, kalau terhadap permintaan seseorang, iya kan? Kita harus menggunakan akal budi seperti yang Cik bilang. Apa bedanya mengimani, mempercayakan Tuhan? Gunakan segenap akal budimu. Gunakan segenap akal dalam masalah budimu. keimanan. Iya. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Kenapa nggak gunakan akal untuk mengasihi Tuhan? Iya, kan habis beriman kan kita ketika kita beriman, ya kan, dalam Kristen kita itu beroleh kasih karunia. Kasih karunia itulah yang menerobos akal budi dan hati kita, gitu dia, Cik. Kasih karunia menerobos, rupanya dipalang, rupanya itu dipalang. Komunikasi.
kalau di diterobos-terobos aja Kristen nggak pakai. katanya ada yang menghalangi, Cik. Cik, begini Ada loh. selubung yang menghalangi, Cik. Gini loh. Setiap ya kita sebagai manusia, apapun itu, semua proses kan di akal dulu. Kita kan diberikan akal sama Tuhan. Ya, diberikan akal agar apa? Akal itu fungsinya untuk memahami, memilah sesuatu hal agar kita tidak tertipu, agar kita tidak tersesat. Ya kan? Gunakan akal, apa yang orang dengar, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, prosesnya di akal dulu lah. Itu proses kemanusiaan, gak usah bicara agama, apapun itu gitu loh. Nah, konsep di Islam juga gitu. Nah, Tuhan kami juga memberikan akal dulu, gunakan untuk memahami agar tidak tersesat. Banyak kejadian kriminal itu tertipu karena apa? Kepercayaan, percaya kan? Satu orang tertipu sekian miliar. Apa penyebab tertipu? Hah? Apa penyebab orang kena tipu? Coba kenapa? Karena percaya. Karena percaya dia kena tipu. Jadi ini juga lah, begitu juga gunakan akal. Jangan diiming-imingi surga, jangan diiming-imingi nebus dosa, langsung mau aja, Bos. Kalau memang kayak gitu konsep di kalian, dosa sudah ditebus, masuk surga. Aku jadi salesnya. Jadi sales masuk Kristen aku, betul? Mudah-mudahan Cik nanti jadi salesnya betulan. Ya jadi sales, cuma aku ditanya orang, apa jaminan kau blender? Kenapa alasannya? Ribet aku jawabnya. Udah dibilang, Cik, kalau memang kalian pasti masuk surga. Ada ini, Wak ini udah tua, 85 tahun udah mau mati dia. Banyak kali hartanya. Pengen dia masuk surga. Udahlah aku jual rumahku ini untuk yang penting nyogok masuk surga. Nah, tapi kan nggak bisa memberikan jaminan. Apa jaminannya? Iya, jaminannya iman itulah, Cik. Iyalah, percaya Yesus Tuhan, itu aja. Kalau pasti masuk surga. Kalau kita menghadapi maut, ya kan, itu aja cukup. Tapi kalau kita dalam dunia ini masih hidup entah setahun, 2 tahun atau lebih, nah itu kita perlu iman, kita perlu hidup dalam kebenaran-kebenaran. Apa jaminannya menyatakan kalian pasti masuk surga? Apa jaminan? Kalau misalkan orang mau ikut duit, oh aku mau pinjam duit, apa jaminan kau? Oh kamu cair, aku mau kasih duit, apa jaminan? Apa jaminannya gitu loh? Jaminannya tuh apa? Kalau pasti masuk surga? Jangan nanti udah mati nggak bisa balik lagi soalnya. Enggak, dalam Yohanes kan udah jelas ditulis tuh. Yohanes. Apa jaminannya? Pasti masuk surga itu apa jaminannya? Ya kata-kata dalam Alkitab lah, Cik. Ya apa jaminan? Ketika kalian mengatakan pasti masuk surga, pasti yakin? Iya. Apa jaminanmu mengatakan pasti masuk surga? Yang membuat keyakinan kepada kami, coba. Apa? Apa jaminannya pasti masuk surga, coba? Enggak, dalam kisah para rasul, ya kan, kisah para rasul. Coba kasih Kisah keyakinan para kepada rasul kami. pasal 4 ayat 12, Cik. Kisah para rasul pasal 4 ayat 12. Nah, gini ditulis ya, biar aku baca. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dia itu siapa? Ya Yesus lah, Cik. Hah? Yang berkata itu siapa? Yang berkata Petrus. Petrus? Ada ditulis itu dia Yesus? Enggak, cuman dari urutan ayatnya. Nah, kita bisa lihat bahwa itu Yesus Kristus, gitu dia, Cik. Gini loh, memahami pernyataan atau sebuah kalimat. Contoh, dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah di tempat ini. Sama apa beda tuh? Sama. Sama tuh beda. Dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah di tempat ini. Sama tuh beda tuh? Iya, boleh dikatakan sama lah, ya kan. Artinya supaya kita nggak, artinya supaya ini kita sama-sama buang sampah. Iya, artinya supaya kita sama-sama objeknya buang sampah di tempat itu, kan gitu dia, Cik. Di tempat itu berarti boleh sembarangan. Selain di tempat itu,
Ah itu enggak juga lah. Loh jadi semananya? Dilarang buang sampah di tempat ini. Berarti di wilayah itu aja kan? Di tempat ini, di sekitaran situ berarti kan? Nggak boleh buang sampah di situ kan? Oke, ketika di situ dilarang buang sampah sembarangan. Berarti di seluruhnya kan nggak boleh sembarangan kan? Beda kan? Beda kan? Beda nggak? Nah, itu sebuah kalimat juga harus memahaminya seperti itu, Cek. Ketika dia siapa, jangan suka-suka hati. Iya lah udah di awal udah dipelajari tuh, Cek. Itu adalah berbicara tentang Yesus Kristus. Nah, jadi itu makanya aku bilang tadi, ya kan dari ayat-ayat. Apalah dasar kalian mengatakan Yesus itu Tuhan? Apalah dasarnya coba? Ya dasarnya itu ya kalau bagi kami kan udah jelas. Yohanes 13 ayat 13, Yohanes 13 ayat 14, Lukas pasal 2 itu ayat 11. Tuan dan guru, Tuan. Iya, sama nggak Tuhan dengan Tuhan? Iya. Sama nggak Tuhan dengan Tuhan? Kalau dari segi bahasa beda lah. Nah, jadi kenapa disamakan? Dianggap dia Tuhan kalau begitu? Enggak, Kak. Walaupun dia dibilang Tuhan, pasti itu huruf besar. Ah, jadi berarti dia Tuhan dari di mana atas nggak tertulis seperti itu, Cek? Janganlah ditambah-tambah, masuk neraka kok nanti. Disebut pendusta. Jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan, kata Yesus di Wahyu. Janganlah, nggak boleh gitu. Menambah-nambahin firman Tuhan itu, jangan ditambah-tambahin. Enggak, gini. Kalau kita melihat Yesus itu, dia juga kan disebut Tuhan. Tapi Tuhan di atas segala Tuhan, Cik. Nah, Tuhan sama Tuhan Tuhan sama. Udah, sekarang gini, coba Cik berdoa dengan menggunakan Tuhan. Coba silakan berdoa dengan menggunakan Tuhan, bukan Tuhan. Coba silakan. Ya nggak bisa lah, Cik. Nah, nggak bisa kan? Nah itulah. Tapi mau menyamakan dia dengan Tuhan kadang-kadang aneh. Suruh berdoa menggunakan Tuhan nggak bisa. Jangan dipaksa lah kalau begitu. Kalau dia datang nanti menghakimi kalian, Cedi, sini kok. Sini. Bertanya dia langsung. Ini pas penghakimannya nanti kan di akhir zaman. Dari mana kau tahu aku ini Tuhan? Sejak kapan aku mengatakan diriku Tuhan? Hah? Coba kau jawab. Apa jawabanmu? Iya, dalam Yohanes itu lah bilang, Cik. Mana? Di mana? Yohanes 13. Adakah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kau tuhankan aku? Iya. Yohanes 13 dan 14 itu kan udah Tuhan dengan Tuhan sama tidak? Iya beda lah. Cuman kan gini ya dalam udah. Kristen. Jadi apa dasarmu mengatakan aku Tuhan? Dari mana kau tahu aku Tuhan? Enggak, dalam Kristen, ya kan, walaupun itu Tuhan, ya kan, dalam Kristen itu bisa negosiasi sama Yesus. Posisi hakim, coba lihat. Bisakah kita negosiasi sama hakim? Misalkan kayak mana posisi hakim? Hakim itu tegas, jelas. Mana bisa kita? Mana bisa? Kayak mana? Katanya Yesus datang menghakimi. Posisi hakim kayak mana? Adi, sejak kapan aku mengatakan diriku Tuhan? Jawab. Kan begitu. Dari mana kau tahu aku Tuhan? Dari mana kau tahu aku Tuhan? Enggak, soal bernegosiasi dalam Ya udah, jawab kalau begitu jawab. Dari mana kau tahu aku Tuhan? Kenapa kau tuhankan aku? Dari mana kau tahu? Iya, kita bilang lah Yohanes 14 ayat Yohanes 13. Di situ Tuhan. Apa beda Tuhan dengan Tuhan? Apakah sama Tuhan dan Tuhan? Ah, kita jelaskan lah, ya kan, Cik? Kayak mana menjelaskannya? Coba apa jelaskan? Apa? Pertanyaannya, apakah sama Tuhan dengan Tuhan? Enggak gini, karena Allah itu enggak ada bisa enggak. Di hakim itu enggak bisa enggak. Woi, langsung tutup sidang. Langsung korup. Apakah sama Tuhan dengan Tuhan? Mungkin gini dijelaskan dulu mungkin gini maksudnya jelaskan arti Tuhan. Jelaskan arti Tuhan dulu. Tuhan itu artinya Tuhan artinya gitu loh maksudnya. Silakan. Enggak gini dia. Tuhan itu kan udah sama-sama kita tahu. Artinya yang maha kuasa, yang maha esa, ya kan? Tuhan dan Tuhan ini sama-sama pemilik.
Benar nggak? Sama-sama pemilik. Tetapi Tuhan pemilik langit dan bumi. Tuhan pemilik rumah, tuan rumah. Tuhan pemilik tanah, tuan tanah. Paham? Berarti Itu Yesus perbedaannya. Tuhan pemilik surga dan bumi kalau gitulah, Cik. Tuhan dengan Tuhan. Iya kan? Jangan Yesus disamakan. Tuhan. Nah, Sama-sama Yesus pemilik. Tuhan berarti pemilik surga dan bumi. Hah? Sejak kapan Yesus Tuhan gitu loh? Inilah Cik ini ya kan. Yesus disebut Tuhan itu kan sejak dia dari bayi, ya kan? Terus Aduh, pada Cik, coba umur 12 dia memunculkan diri. Namun, ya kan, dia belum bisa memberitakan Injil sebelum dibaptis. Cik, kalau Yohanes memang Pembaptis. paksa kali dia Tuhan, Cik. Oke, Cik. Jadi, kalau memang kau paksa kali dia Tuhan, coba carilah silsilah Tuhan dulu, keturunannya. Coba, aku pengen jumpa aku, betul. Masa nggak punya silsilah keturunan Tuhan saat ini, sekarang ini? Nggak bisa kalian cari, berusaha untuk cari keturunan Tuhan. Pengen aku jumpa. Itu kan tertulis dalam kitab Matius tuh, Cik. Iya, maksudnya kalian bisa dilacak nggak keturunan Tuhan sampai saat ini? Nggak bisa kalian cari itu? Enggak, di kitab Matius sudah jelas tertulis. Iya, maksudnya di kitab di situ kalian nggak kepingin mencari keturunan Tuhan di zaman sekarang ini? Nggak kepingin? Enggak lah, Cik, nggak ada gunanya lah. Kok nggak ada gunanya? Nggak ada Masa nggak punya gunanya. keturunan sampai sekarang? Enggak lah, orang dia nggak pernah menikah. Kenapa? Cik. Mana mungkin ada Loh, keturunannya? dari keluarga uaknya, keluarga Bunda Maria tuh, entah punya kakaknya, abangnya, adiknya, punya anak-anak Ya, menurut itu sampai kemari, ada lah nggak kepingin? tentunya, Cik. Ada, nggak kalian cari, nggak kepingin dicari, nggak ada kepingin dicari, nggak kepingin kalian cari. Bagi Kristen itu nggak penting, Cik. Bagi Kristen itu nggak penting, yang Keturunan presiden saja, keturunan nabi saja wow, ini keturunan Tuhan, masa nggak kepingin kalian cari? Bangga kali lah punya keturunan Tuhan. Enggak, karena keturunan para nabi pun kan ada juga yang melakukan kesalahan. Iya kan gitu, dia melakukan dosa. Ya paling Yang tidak ada terpenting- keturunannya, ada darahnya. Iya, kalau Yesus sendiri nggak punya lah. Tapi kalau saudara-saudaranya yang lahir dari Maria di luar. Adi, izin sedikit Blender. Kau jangan memfitnah begitu. Mana ada nabi yang dosa? Mana ada? Enggak, di Kristen Namanya kan nabi. ada. Sebentar dulu. Itu makanya Kristen itu sesat bagi saya. Kristen sesat. Karena yang namanya nabi ataupun rasul itu adalah utusan Allah, utusan Tuhan. Nabi rasul itu dimuliakan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan Allah memilih utusannya itu untuk menyampaikan firman-Nya, menyampaikan kalimatnya kepada hambanya, itu adalah sosok yang berdosa. Cobalah pakai akal. Gitu loh. Contoh satu, gak usah jauh-jauh. Presiden kita. Apakah presiden kita itu mantan narapidana? Tidak. Presiden kita itu kalau dipilih, kalau untuk menjadi presiden, harus berlatar belakang ataupun tidak ada catatan kriminal. Iya. Gak usah iya. Kau menjadikan rasul kau si Paulus, itu catatan kriminalnya ada. Bahkan nasabnya tuh gak jelas. Dia keturunan siapa Paulus? Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Gak jelas manusia itu. Karena tiba-tiba dia mendengarkan ada suara di waktu perjalanan mau ke Damsik, di padang gurun. Kalian begitu saja percaya.